mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan membangun ibadat keluarga di rumah kita masing-masing. Hari ini hari Selasa, tanggal 10 November tahun 2020. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri, kita bersama-sama akan masuk di dalam ibadat. Kita siapkan kidung jemaat nomor 249. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadat dengan pengakuan yang demikian. Hendak kami lakukan bersama-sama di keluarga kami masing-masing. Hari ini, hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020, untuk beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kidung jemaat nomor 249, kita nyanyikan bait yang pertama saja, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersama-sama mari kita berdoa untuk menyambut sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersama-sama berusaha untuk segera membuka hati guna menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Melalui saudara kami yang sudah Tuhan tunjuk, kiranya Tuhan berkenan untuk mengajar kami semua. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami masing-masing dengan penuh sukacita untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita gumuli bersama hari ini, bagian dari kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 13. 1 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13. Saya baca yang demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita?
Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya baca ulang Bapak Ibu ayat yang ke-8 yang demikian. Sekarang kami hidup, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Bapak Ibu, betapa mengagumkan pengakuan Paulus dalam suratnya ini, memperlihatkan hubungan yang begitu dekat, melekat, dan selalu bersatu. Sekalipun tidak ada dalam satu tempat yang sama. Paulus tidak sedang di Tesalonika, namun hati dan pikiran Paulus juga jemaat Tesalonika ini tetap menyatu. Jemaat Tesalonika ada di dalam hati dan ingatan Paulus, dan Paulus juga demikian ada di dalam hati jemaat Tesalonika. Dua-duanya sangat mengenang dan ingin selalu mengenang akan berbagai kebaikan-kebaikannya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, seperti seorang petani, bangga kala melihat tuaiannya banyak, senang kala melihat tanamannya berbuah lebat. Sementara seorang petani sekali-kali tidak punya kuasa, tidak punya kewenangan untuk membuat tanamannya itu bisa berbuah. Dia hanya punya kemampuan untuk menabur, menyirami, menyiangi gulma-gulma di sekitarnya. Yang menumbuhkan dan memberi buah adalah Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu, Paulus saat mendengar berita melalui siswanya bernama Timotius sepulang dari Tesalonika, membawa kabar betapa mengagumkan pertumbuhan iman jemaat di Tesalonika yang pernah dilayani dan didampingi. Paulus pernah menjadi pembimbing di sana. Dia bangga, tetapi sekaligus dia sadar bahwa semua itu yang menjadikan adalah Tuhan. Dia hanya bisa melakukan apa yang bisa dilakukan. Dia tidak punya kuasa untuk membentuk jemaat Tesalonika. Tetapi oleh karena Tuhan dan oleh karena ketekunan Paulus, Tuhan menjawab, jemaat Tesalonika bisa tumbuh berkembang. Jemaat Tesalonika bisa mandiri. Tidak hanya selalu bergantung kepada seorang pemimpin seperti Paulus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, salah seorang pakar kepemimpinan
bernama Myron Rush dari Jerman pernah mengatakan bahwa kesuksesan, keberhasilan seorang pemimpin itu baru tampak ketika ia sudah tidak bersama-sama lagi dengan staf atau karyawannya atau perusahaannya, bila ini dia sebagai pemimpin sebuah perusahaan. Keberhasilan seorang pemimpin itu baru nampak ketika ia sudah meninggalkan tempat ia menjadi pemimpin. Ini membuktikan bahwa apa yang sudah ditanamkan oleh seorang pemimpin itu sungguh-sungguh bisa berakar hingga tetap eksis, hidup, dan akhirnya apa yang menjadi harapan memberi buah. Itulah Bapak Ibu, sama juga seperti seorang petani yang dapat melihat keberhasilannya ketika ia melihat hasil panenan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaan, bila jemaat Tesalonika kita anggap jemaat yang berhasil karena bisa mengalami pertumbuhan, walau tidak selalu didampingi oleh Paulus, apa sesungguhnya yang bisa membuat berhasil? Ada beberapa catatan Bapak Ibu. Yang pertama, Paulus selalu berdoa. Pekerjaan Paulus tidak dipandang sudah selesai ketika ia sudah meninggalkan Tesalonika. Paulus masih punya tanggung jawab terus, baik secara moral maupun materi. Itu tertuang di dalam kalimat-kalimat suratnya ini, bahwa ia selalu berdoa dengan sungguh-sungguh untuk jemaat Tesalonika. Dan dia juga berusaha untuk bisa bertemu guna mencukupkan apa yang masih kurang. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa sukses dan berhasil di dalam membangun sebuah kehidupan, terutama jemaat, itu jangan mudah puas dan akhirnya berhenti. Selalu merasa kurang itu tidak berarti serakah. Selalu merasa kurang di dalam berbuat itu adalah sebuah penyemangat untuk bisa semakin sempurna. Demikianlah Paulus tidak memutus begitu saja hubungannya dengan Tesalonika. Dia selalu berdoa untuk Tesalonika. Yang kedua, Paulus rajin memberitakan kabar perkembangan jemaat walaupun sudah tidak bersama mereka. Hal yang kedua yang tampak ketika mereka tetap membangun komunikasi, menjaga kontinuitas. Paulus selalu mengabarkan bagaimana kondisi jemaat Tesalonika sekarang. Dan Paulus sendiri juga membeberkan, memberitakan, menginformasikan tentang keberadaannya yang merasa penuh dengan sukacita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ada seorang teman yang pernah mengatakan demikian kepada saya. Jika engkau ingin memberi kabar kepada teman, berikanlah kabar yang menyenangkan, kabar sukacita. Jangan kabar keluhan, kabar sengsara, kabar penderitaan. Itu tidak gentle. Berikan kabar ketika kamu senang,
supaya temanmu juga ikut senang. Demikianlah juga betul apa yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya ini. Begitu dia mendapat berita melalui Timotius bahwa jemaat Tesalonika ini baik-baik dan semakin baik, Paulus juga merespon, aku pun juga baik, bahkan aku bisa kembali hidup asal kamu tetap teguh di dalam Tuhan. Hidupku adalah hidupmu, sukacitamu adalah sukacitaku, perjuanganmu perjuanganku. Paulus menganggap bahwa jemaat Tesalonika ini adalah bagian yang melekat di dalam hidupnya. Maka dia selalu memberikan kabar-kabar yang membangun. Mungkin ini juga Bapak Ibu yang disebut dengan tepo sliro. Nek dijiwit krasa lara aja njiwit. Nek kowe dikabari susah, ojo nganti kowe ngabari aku susah. Kalau semua orang ini senang, beritakanlah berita-berita yang menyenangkan, walau itu sesungguhnya ada di dalam pergumulan. Tetapi tetap bersenanglah, bersukacitalah senantiasa. Yang ketiga, Paulus selalu memberikan apresiasi seberapapun yang dapat dilakukan oleh jemaat Tesalonika ketika ia sudah tidak lagi bersama mereka. Paulus senantiasa menyemangati mereka. Paulus senantiasa menaruh hatinya dalam hati jemaat Tesalonika. Bapak Ibu, apresiasi itu penting untuk memotivasi. Memang yang dimaksud dengan apresiasi itu tidak selalu membetulkan, membenarkan. Apresiasi itu artinya membangun. Sehingga walaupun kritik-kritiknya bersifat mengoreksi, meneliti, tetapi semuanya itu dilakukan dengan cara yang baik supaya semuanya itu bisa membangun. Demikianlah puji-pujian, sanjungan Paulus terhadap jemaat Tesalonika tak putus-putusnya, yang itu akan membuat jemaat Tesalonika merasa bangga dan terus bersemangat. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita kembangkan, kita biasakan budaya untuk memuji. Bukan untuk mengkritik yang pedas. Budayakan kita selalu kabar-kabaran. Sekarang ini sudah tersedia fasilitas yang begitu cepat dan mudah untuk saling memberitakan. Dan ingat, beritakanlah yang baik-baik supaya bisa membangun iman saudara kita yang jauh. Jangan lupa selalu berdoa satu terhadap yang lain, supaya iman kita ini semakin diteguhkan, terutama menyikapi berbagai masalah dalam kehidupan, berbagai situasi yang selalu berubah-ubah, termasuk teknologi atau budaya-budaya yang lain yang semakin hari semakin banyak. Dengan begitu kita akan dimampukan karena Tuhan yang akan mengawal. Ia yang akan menumbuhkan dan Ia yang akan memberi buah. Saya dan panjenengan hanya bisa untuk saling menyirami, saling merawat, saling menyayangi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita sambut Bapak Ibu firman Tuhan tadi dengan kembali menyanyikan kidung jemaat nomor 50A, bait yang pertama, 2, dan 6,
sekaligus kita menghimpun persembahan nomor 50A bait pertama, 2 dan 6. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan menyapa kami dengan firman-Mu, yang hari ini sungguh-sungguh meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah kami satu dengan yang lain dapat meneladani sifat-sifat dan cara-cara Paulus untuk membangun jemaat. Bukan hanya membangun jemaat, tetapi juga membangun dirinya. Demikianlah kami semua perlu untuk saling membangun melalui persekutuan doa, melalui pemberitaan, juga melalui kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga kami tidak akan pernah terputus hubungan. Di sanalah Tuhan, kami akan menjadi sebuah satu kesatuan bangunan Tuhan yang kokoh. Terima kasih atas firman-Mu, dan inilah kami bawa persembahan untuk melengkapi ibadat kami hari ini. Terima dan berkati persembahan kami ini. Berikutnya Tuhan, kami tak jemu-jemunya selalu berdoa untuk situasi yang sampai saat ini masih perlu terus diupayakan terkait dengan penyebaran virus corona. Sampai kapan Tuhan kami harus menanti? Dan itu semua hanya pada kuasa dan kasih Allah. Kiranya Tuhan berkenan mengasihi kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami bersama ini. Bila itu semua yang menjadi penyebab datangnya wabah yang berkepanjangan ini. Tolong Tuhan, segera bebaskan kami dari bencana COVID-19. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul dengan deraan penyakit, bahkan masih menunggu untuk tindak lanjut, seperti Mbak Reni yang masih menunggu waktu untuk tindak lanjut dari dokter yang sudah berkenan memberikan penanganan. Begitu pula Ibu Diki, Ibu Yosef yang masih melanjutkan kontrol, juga Ibu Naviani. Biarlah Tuhan berkenan untuk tetap memberikan semangat dan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini, senantiasa tetap berpengharapan. Berikutnya seperti Bapak Pujiarso, Bapak Yakub Slamet, Bapak Prapto, Ibu Kartini Suwoyo, Ibu Eti Pantom, Ibu Titi Mujiono, Ibu Kastinah, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tolong Tuhan,
semuanya yang dalam pergumulan hari ini, kiranya Tuhan segera untuk membebaskan. Namun bila mana mereka memang punya potensi yang Tuhan pandang sanggup untuk menyikapi, kiranya Tuhan juga berkenan memberikan tambahan hikmat. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak dan saudara-saudara kami yang tergolong sudah jompo dalam usia lanjut, sampai hari ini yang masih belum diizinkan bergabung di setiap kegiatan. Tolong Tuhan, buatlah mereka tetap bersemangat. Jangan sampai merasa sendiri dan sunyi, sebab Tuhanlah yang selalu menjadi sahabat dekat di setiap waktu. Saatnya Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadat keluarga hari ini. Kami pun akan segera bergabung dan berbagi dalam keluarga kami masing-masing. Buatlah kami dapat berbagi dalam suka duka. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan tutup ibadat keluarga hari ini. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita siapkan kidung jemaat nomor 256. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan kembali kepada keluarga kita masing-masing untuk berbagi dan bersaksi tentang karya Tuhan di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan kidung jemaat nomor 256 bait yang pertama saja sebelum kita menerima berkat Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Kita terima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa bersekutu dan berkarya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu akhirnya mengucapkan selamat bergabung di dalam keluarga, selamat berbagi, selamat malam. Tuhan memberkati.